الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي وإيا بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mari di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah bosan, tidak pernah cemburu sedikit pun untuk mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Lebih-lebih pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melonggarkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga kenikmatan ini senantiasa kita jaga terus dengan selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kenikmatan yang telah dicurahkan oleh Allah ini Allah ambil kembali. Karena Allah sudah jelas mengatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian pandai mensyukuri atas berbagai macam kenikmatan yang telah aku curahkan kepadamu, kata Allah, maka akan ditambahkan kenikmatan itu. Namun sebaliknya, apabila kita mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah, Allah mengatakan inna adabi lasyadid, sungguh adab itu teramat. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW,
Semoga kita semua senantiasa tercatat, diakui sebagai umat-Nya, dan kelak kita memperoleh syafaat. Lebih-lebih syafaatul ummah, pertolongan khusus, sehingga kita semua bisa dipertemukan di dunia ini, juga dipertemukan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari mimbar yang penuh berkah ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri pada khususnya dan kepada jamaah pada umumnya. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh umat Islam, termasuk kita ini, pasti ingin disayangi, ingin dicintai oleh Allah. Tidak ada satupun yang ingin dimurkai, yang dibenci oleh Allah. Tidak ada satupun. Kita dibenci atau tidak disukai oleh tetangga kita, kita sudah bingung 7 keliling. Padahal kalau cuma tetangga yang tidak menyukai kita, kita bisa bersembunyi, kita mungkin bisa pindah ke lain kota. 10 tahun, 15 tahun, kita kembali lagi ke kampung halaman kita. Tetangga kita sudah lupa dengan peristiwa kepada kita saat ini. Tetapi apabila Allah yang tidak menyukai kita, yang marah kepada kita, kita mau bersembunyi di mana? Sementara alam semesta ini, jagat raya beserta isinya, Allah yang menciptakan. Pasti tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi, karena Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Lalu siapakah orang-orang atau golongan yang dicintai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah? Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang mengerjakan amal kebaikan. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ketika ditanya beriman kepada Allah, beriman. Ketika ditanya beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman. Ketika ditanya beriman kepada hari kiamat pun mengatakan beriman. Tetapi begitu ditanya, apakah sholat? Tidak. Apakah mengeluarkan zakat? Tidak. Apakah menunaikan puasa di bulan suci Ramadan? Tidak. Iman sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Itu kita ucapkan dalam lisan kita, kemudian terpatri di hati sanubari kita. Itu adalah teori. Tetapi prakteknya juga harus kita laksanakan, yaitu takwa. Takwa adalah implementasi daripada keimanan kita kepada Allah. Orang yang beriman tetapi tidak bertakwa kepada Allah, ibarat kita mau makan, ada piring tetapi tidak ada
nasinya atau isinya. Orang-orang yang bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena harta bendanya yang sangat banyak, bukan karena ilmunya yang sangat banyak, bukan karena pangkat dan jabatannya yang tinggi, tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan untuk orang-orang yang bertakwa ini Allah pun juga menjanjikan lewat firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dinyana-nyana, yang tidak kita sangka-sangka. Sering kita berkeluh kesah, kita sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa kita masih seperti ini saja? Tetapi kadangkala kita lupa bahwa doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah, meskipun apa yang kita minta ternyata Allah tidak memberikan sesuai yang kita minta, karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Tetapi yang menurut Allah baik pun demikian menurut kita belum baik. Tapi percayalah para hadirin, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk hari Jumat ini, kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan baik. Ini adalah jawaban dari doa-doa yang kita lantunkan. Yang kedua, orang-orang atau golongan yang dicintai oleh Allah adalah imam adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang arif bijaksana. Bagaimana pemimpin yang adil itu dan siapa pemimpin itu? Pemimpin yang adil, pemimpin yang arif bijaksana adalah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan malah menimbulkan masalah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita punya, bukan menjadi buronan polisi. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai budi pekerti yang baik. Betapa akhlakul karimah, budi pekerti yang baik itu sangat penting dimiliki oleh para pemimpin yang baik. Rasulullah SAW pun diutus ke dunia ini sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Satemene ingsun Muhammad den utus dening Gusti Allah kangge nyempurnakake budi pekerti para manungsa. Rasulullah adalah suri teladan. Rasulullah adalah pemimpin bagi kita. Rasulullah adalah contoh bagi kita. Satu misal, membangun jembatan itu penting, tetapi membangun manusia-manusia yang membuat jembatan itu jauh lebih penting. Karena dikhawatirkan apabila manusia-manusia yang membangun jembatan itu karakternya tidak baik,
budi pekertinya tidak baik, bisa dipastikan jembatan belum selesai, tapi material berupa semen, pasir, besi dimakan sama dia membuat jembatan. Sama dengan membangun jalan raya, mengaspal jalan raya, tujuannya untuk memperlancar perekonomian, untuk memperlancar arus lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan di sana sini. Tetapi membangun manusia-manusia yang membangun jalan raya itu, yang mengaspal jalan raya itu jauh lebih penting, karena bisa dipastikan pula apabila yang membuat jalan raya, yang mengaspal jalan raya, budi pekertinya tidak baik, akhlaknya tidak baik, jalan raya belum selesai, aspalnya sudah habis dimakan yang membangun jalan raya. Hadirin yang berbahagia, begitu sangat pentingnya sekali akhlak budi pekerti dalam kehidupan kita. Kita diberikan akal untuk berpikir agar kita bisa belajar. Dengan mempunyai ilmu, berharap kita bisa mempunyai akhlak yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik. Al-adabu fawqa ilmi. Adab, akhlak lebih utama daripada ilmu. Karena banyak orang yang berilmu, apabila tidak mempunyai adab yang baik, itu pun juga akan sangat berbahaya. Lalu golongan yang ketiga yang dicintai oleh Allah adalah nasa'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang rajin, yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, ngajinya kapan berkali-kali, qiyamul lailnya tidak pernah absen, begitu ditanya berapa usianya, 40, 50 tahun lebih, bukan hal yang istimewa. Memang sudah seharusnya. Mari di dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah bosan, tidak pernah jemu sedikit pun untuk mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Lebih-lebih pada hari yang mulia ini, kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melonggarkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga kenikmatan ini senantiasa kita jaga terus dengan selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kenikmatan yang telah dicurahkan oleh Allah itu Allah ambil kembali. Karena Allah sudah jelas mengatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian pandai mensyukuri atas berbagai macam kenikmatan yang telah aku curahkan kepadamu, kata Allah, maka akan ditambahkan kenikmatan itu. Namun sebaliknya, apabila kita mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah, Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, sungguh adab itu teramat. Yang darahnya masih merah membara, yang cita-citanya masih setinggi langit, yang angan-angannya masih sejuta khayal, mereka rajin beribadah, sembahyangnya tekun, ngajinya tekun, qiyamul lailnya tekun,
silaturahimnya tekun. Itu yang luar biasa. Itu anak-anak muda yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, betapa banyak golongan orang-orang yang sangat dicintai Allah dan diharapkan oleh Allah nanti. Namun pada sidang Jumat kali ini cukup itu sajalah. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang afiat, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Semua ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhirnya sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surganya Allah. Semoga kita semuanya dipertemukan di dunia ini, juga dipertemukan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwar raqibul majid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa du'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اسلم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخوان المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات في فلسطين من بلاد إسرائيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله لعلكم تفلحون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.